Kali ini kita membicarakan yang tentang data dan informasi yang di yang didapatkan pada saat ada pembinaan maupun pada sehari-hari di puskesmas. Ini cukup jelas ya? Cek 1212. Cukup. Peran dari Dinas Kesehatan ini ada di 171, cuman ada satu kriteria dengan 7 EP. Karena ini kriteria baru, memang belum ada sebelumnya secara khusus di dalam PMK 46 tahun 2015, walaupun cerita tentang peran Dinkes itu justru harusnya paling menonjol pada saat akreditasi, terutama sekali waktu zaman-zamannya masih ada pendampingan ya. Nah, kemudian setelah itu dirubah menjadi waktu itu TPMDK. TPMDK itu peningkatan mutu Dinas Kesehatan gitu ya. Tim peningkatan mutu Dinas Kesehatan. Kemudian dikembalikan lagi karena di dinas kan nggak mungkin semuanya melakukan pembinaan kepada semua puskesmas, terutama yang banyak-banyak ya, terutama yang besar-besar kabupaten kotanya. Kemudian dikembalikan lagi ke konsep dulu bahwa dinas itu dibagi-bagi, ada klaster binaan dari setiap tim pembina yang ada di Dinas Kesehatan. Dibuatlah TPCB. Sebenarnya dulu sudah ada ini TPCB, ini sudah konsep lama. Tim pembina, klaster binaan. Nah, jadi sekarang kita kembali lagi untuk mengumpulkan apa saja yang perlu kita buktikan pada saat melaksanakan kegiatan di 171. Ini memang starringnya ini adalah Dinas Kesehatan ya, tapi yang diharapkan itu kita punya rekam jejak dari apa yang dihasilkan oleh dinas pada saat tim TPCB-nya sedang menyelenggarakan kegiatan. Nah, di EP1 itu misalnya adalah SK yang sama dengan yang dibuktikan di 1211, SK penetapan struktur organisasi puskesmas ya. Dilengkapi dengan uraian tugas itu sudah ada, walaupun masih ada beberapa yang kalau kita lihat di sana kita mau taruh itu di satu orang PJ ini kayaknya berat gitu ya. Nah itu jadi masih bisa kalau mungkin diperkenankan diskresi ya kita buat diskresi. Kemudian ada wewenang dan tanggung jawab ini nggak kelihatan ya. Kemudian persyaratan jabatan juga nggak kelihatan di dalam SK dari Kadinkes. Ya, walaupun persyaratan jabatan mungkin satu aja kali ya, kapus mungkin ya, yang di situ ada. Yang persyaratan jabatan itu padahal cukup panjang lebar kalau kita melihat di KMK nomor 17 tahun 2018. Udah pernah saya singgung sebelumnya, itu adalah KMK-nya luas sekali sebenarnya, itu bisa kita ambil sedikit-sedikit saja yang ada di puskesmas. Kemudian SK tim TPCB sudah dibagikan sama Mbak Hayun di grup besar, kemudian ada jadwal pelaksanaan pembinaan tim juga mungkin sudah dibuat juga. Hanya di sini yang masih belum bukti pelaksanaannya ya. Kalau TPCB-nya justru belum ada bukti pelaksanaannya karena nanti ya supaya kita juga siap-siap ini kalau nanti kedatangan tim TPCB jangan sampai kita nggak punya bukti. Kemudian ada di 1713 itu adalah bukti pelaksanaan, kemudian 1714 itu bukti dokumentasi pemaparan tim TPCB. Ini justru sudah malah pernah kita dapatkan pada saat Bu Dwi menyampaikan di Rakor Kapus kemarin ya tentang
bagaimana pelaksanaan kegiatan entry data INM, kemudian pelaporan keselamatan pasien, kemudian jadwal akreditasi, plus apa ya, satu lagi ya kemarin tuh ya. Gitu. Ada di dalam itunya Bu Dwi itu. Jadi mungkin bisa sambil dicontohkan ya. Kemudian 1715 bukti pendampingan penyusunan RUK RPK ini sudah agak terlambat, tapi nggak ada salahnya sih kita coba. Saya masih bingung juga ini nanti bagaimana bentuknya bukti pendampingan penyusunan RUK dan RPK ini. Apakah dengan waktu yang sudah kelewat ini kita akan menyampaikan begitu dokumennya ke sana. Sekarang kok nggak kelihatan lagi ada desk lagi. Jadi nggak tahu apakah ini nanti akan dibuat apa yang bisa kita buat untuk pendampingan penyusunan RUK dan RPK. Kemudian bukti rekapan permasalahan puskesmas hasil dari lokakarya ini dibutuhkan karena kita perlu disampaikan pada Dinas Kesehatan dan kemudian nanti mendapatkan feedback. Terus verifikasi malah sudah ada ya, verifikasi PKP, INM, dan pelaporan insiden keselamatan pasien. Kemudian ada bukti feedback dari Dinkes dan setelah itu kita TL. Nah, kalau dijabarkan satu-satu di 1711 itu sudah ada SKK Dinkes 006 ya, cross reference ke 1211. Kemudian ini adalah saat TPCB itu action nanti ya, actionnya TPCB nanti ada SK ya, pembentukan TPCB, kemudian dibuktikan dengan rekam bukti pelaksanaan kegiatan di puskesmas. Ini 4 yang bawah ini ya. Dulu. Kemudian dibuktikan dengan dokumentasi pemaparan tim TPCB dan notulen. Ini mungkin baru pertengahan tahun nanti setelah ada hasil dari pelaksanaan apa yang dikerjakan oleh TPCB kita nanti diberikan. Karena ini pemaparannya harus di depannya Kadinkes, begitu kalau melihat dari EP. Kemudian pembinaan TPCB sudah punya instrumen, teman-teman sudah lihat dibagikan sama Bulila ya, kalau nggak salah itu di grup Omai Pejabat. Sudah ada yang seperti ini, sudah ada, ya, jadi tinggal diisi, meskipun isiannya ini main-main ya, berapa halaman itu di dalaman itu yang disampaikan itu. 52 dok. Wah, itu banyak sekali isiannya. Ini agak-agak ya kalau dari ngikutin dari apa yang munculnya ide waktu itu Dinas Kesehatan itu melakukan pembinaan itu terekam gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam standar supaya bisa dimasukkan ke dalam standar. Saya agak-agak kecewa sih bentuknya seperti ini gitu loh. Karena ini jadinya seolah-olah seperti SA gitu ya. Seperti self-assessment. Jadi bikin yang mengisi itu jadi harus kita gitu loh. Padahal kan ini pembinaan gitu. Kalau pembinaan itu harusnya yang membina, mestinya yang menyampaikan gitu. Itu cocok dengan yang pedomannya. Jadi kalau pedomannya itu ya bagaimana ini bukan diisikan gitu loh. Ini kayak gini jadinya nanti kesadaran pembinaan yang sebenarnya diharapkan pada saat dibuatnya EP itu ada apa enggak gitu loh. Kan dari dulu keluhannya puskesmas itu adalah
saat pelaksanaan kegiatan akreditasi, dinas tuh nggak tahu gitu, nggak benar-benar paham tentang kegiatan akreditasi, sehingga akhirnya yang datang di ini kan nggak mungkin semuanya Pak Kadin gitu loh. Ya kalau Pak Kadin Budwi mungkin paham gitu loh, tapi yang lain-lain yang pada saat nanti ada 22 puskesmas, kalau nanti ditambah sama Wonomerto aja 23 ya. Kalau kegiatannya nanti mirip-mirip, pelaksanaannya dapat jadwalnya dari provinsi nanti berdekatan, pasti sulit. Oh, ada kegiatan lain Pak Kadin misalnya gitu. Jadi tidak tidak bisa diwakili oleh orang nomor satunya dinas gitu. Nah, kira-kira bentuk pembinaan seperti ini akan sampai apa enggak kalau ini semuanya yang ngisi kita gitu loh. Itu ya, itu yang itu curhat saya sih ya, curhat saya. Termasuk kemarin saya juga nanya ke Kemenkes, ini dari Kemenkes ini saya bilang gitu. Diiyakan dari Subdit Mutu mengiyakan bahwa memang iya gitu loh dari Kemenkes. Waduh, saya bilang ini gimana? Soalnya sekarang bentuknya self assessment kalau di sini nih, jadi ngisi sendiri kita. Tapi setelah saya buka-buka, itu memang ternyata hampir mirip dengan OSS ya. Di Permenkes 14 tahun 2021 nomor 28 itu bab apa itu namanya itu ya. Bab ke-28 itu cerita tentang puskesmas ya. Di dalamnya memang isinya itu ya. Jadi kita ada keuntungan sih, ngisi ini kita ada keuntungan karena kita jadi bisa mengisi yang OSS-nya puskesmas. Kalau nanti 6 bulan ini sudah mulai kita akan mengisi ke OSS ya, jadi itu nanti kita dapat dapat username dan password dari kementerian, kemudian kita akan mengisikan di sana. Sebenarnya untuk membuat perizinan ya, untuk membuat perizinan. Jadi 6 bulan ini kan sudah ditetapkan kalau 6 bulan nanti ngisi OSS, kemudian setelah itu 1 tahun akan dilakukan akreditasi. Seperti itu yang dari amanatnya SE 133 itu. Nah, pada saat mengisi OSS, ini bisa kita gunakan. Jadi untuk kita, ini sih ada manfaat. Gitu. Nggak tahu juga nanti untuk mudah-mudahan ini benar-benar direview sama teman-teman dari Dinas Kesehatan. Karena lumayan banyak, ini berupa kepingan-kepingan data yang kayaknya nggak boleh kita terserah kemana-mana gitu ya. Jadi harus kita kumpulkan dengan baik ini. Jadi agar nanti kalau saat untuk mengelola datanya ini juga bisa termasuk salah satu yang bisa kita gunakan gitu ya. Oke, kemudian setelah itu 1714 ini mungkin bentuknya adalah bukti pertemuan yang kemarin saya sudah buatkan seperti ini. Kalau yang yang bukti kemarin bentuknya jadi kayak gitulah ya. Kalau ini sekalian mencontohkan, barangkali bukti pertemuan tuh asik kalau kita taruh di depannya adalah foto gitu ya, atau gambar, sehingga benar-benar kelihatan bahwa ini memang sudah dilaksanakan. Gitu ya. Ini yang di bawah ini yang PowerPoint-nya banyak yang error gitu ya, huruf-hurufnya banyak yang hilang. Kemudian setelah itu undangan gitu ya, bisa dimasukkan setelahnya. Jadi itu bisa terserah sama teman-teman mau dibuat singkatan terserah, mau dibuat aturan tertentu juga untuk membuktikannya juga nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman paham bahwa bukti pertemuan seperti yang untuk pelaksanaan kegiatan ini di Dinkes ini, mungkin karena kita yang hadir maka kita yang bikin gitu ya. Di dalamnya apa saja yang diperlukan untuk tadi pembuktian bahwa Dinas Kesehatan sudah melakukan review tentang TPCB, tentang hasil dari TPCB. Jadi tugas kita adalah mengumpulkan data dari Dinas Kesehatan sesuai permintaan dari tim TPCB. Itu yang jadwalnya sudah diganti apa belum ya?
dari yang jadwal yang ditayangkan di foto itu. Mudah-mudahan sudah. Kalau sudah berarti kita udah tahu nanti tenggatnya tinggal berapa lama untuk kita mengumpulkan data-data yang lumayan banyaknya itu. Kemudian setiap kali melakukan lokakarya mini atau pertemuan apapun, ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan di puskesmas yang membutuhkan penyelesaian di tingkat dinas, tolong itu dibuat semacam semacam laporan mungkin dari Kapus kepada Kadinkes menyampaikan tentang laporan hasil lokakarya mini ataupun apapun bentuk pertemuan yang masalahnya hanya bisa diselesaikan mungkin dari tingkat dinas kesehatan. Dia itu mengirimkan kepada tim TPCB-nya masing-masing. Kita sudah punya kan itu kalau lihatnya dari yang pembagian itu, sehingga nanti tim TPCB bisa memberikan feedback. Nah, feedback itu kita bicarakan lagi untuk membentuk rencana tindak lanjut. Ini yang mungkin bisa kita gunakan dalam waktu dekat untuk membuat pembuktian dari peran dari dinas kesehatan di puskesmas yang akan mengadakan akreditasi. Itu tentang peran dari dinas. Saya lanjut aja dulu, nanti kita ngobrol diskusinya setelah ini aja. Berikutnya adalah sistem informasi puskesmas, karena ini masih berkaitan. Teman-teman mungkin sudah melihat dari PMK 75 pun sudah ada sebenarnya Simpus ini berada di bawah kepala tata usaha. Ya, di bawah kepala tata usaha ada pelaksana Simpus. Kayaknya lebih tepat kalau itu pelaksana, atau mungkin terserah kalau teman-teman di sana ada pembagian yang mengharuskan ada beberapa teknis berada di dalamnya, ya mungkin bisa itu disebut sebagai koordinator. Tapi kalau cuman di bawahnya seperti yang dibuat sama Mas Sunar, ada operator, kayaknya lebih pas kalau kita pakai pelaksana. Ya. Jadi yang lain-lain juga pas itu sama, itu sejajar itu kayaknya pelaksana semua, bukan koordinator. Urusan yang masuk dalam Simpus ini bisa dari datanya TPCB tadi, ya, data yang diminta oleh TPCB, ya, instrumen tadi. Kemudian data Simpus itu ada sendiri, ya. Jadi bukan Simpus yang kunjungan, ya, bukan Simpus yang kunjungan. Mungkin kalau yang itu setaranya dengan data PICAR. Jadi data PICAR juga ada. Kemudian data keluarga sehat mungkin bisa dimasukkan sana. Di dalam data PICAR juga ada data PICAR vaksin, gitu ya, bisa juga kita masukkan dalamnya. Ya, kalau dilihat ada keuntungan kalau kita bikin bentuk pelaksana Simpus ini menghandle semua jenis data tadi. Karena misalnya saat kita membutuhkan kunjungan sehat, ini akan bermanfaat kalau sampai kita punya data PICAR vaksin yang bisa kita rubah menjadi data PICAR kunjungan sehat, gitu misalnya. Jadi nggak terhenti lagi cuma di beberapa persen, tapi benar-benar bisa 150/1000 ya. Itu siapa tahu jadi naik kan kapitasinya. Kemudian data keluarga sehat juga data yang PISPK itu juga sebenarnya boleh menggunakan telepon saja. Artinya ya sama, ini data ini saling kait-mengait gitu loh. Kenapa nggak dicoba dijadikan satu? Ini yang data mentahnya ya. Nah, ini kan ada juga yang data yang diminta oleh TPCB, data yang diminta oleh Simpus itu data-data yang data yang sudah agregat juga gitu loh. Ada juga data-data yang sudah agregat, data bulanan, data tahunan, itu data-data yang agregat yang nggak bisa kita ambil dari ini kecuali kalau kita sudah membuatnya menjadi satu paket informasi.
Jadi tugasnya si pelaksana Simpus mungkin akan lebih menarik di sini. Jadi nggak kayak dulu mungkin pelaksana Simpus itu hanya satu urusan itu aja, sekarang bisa jadi banyak macam. Yang diharapkan di sini di EP ketiganya itu ya justru ya. Di EP ketiganya itu yang informasi dari sini jelas bahwa informasi yang digunakan oleh pada saat nanti tim mutu mau mengadakan kegiatan atau upaya sendiri mau mengadakan bentuk-bentuk kegiatan itu sudah mendapatkan distribusi dari pelaksana Simpus atau ada model-model distribusi yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau dilihat di sini karena dimintanya di situ tidak harus membuat kebijakan, tapi peraturan perundangan. Kalau teman-teman baca di dalam EP pertama itu tidak harus bikin kebijakan, maka peraturan perundangan yang sesuai adalah PMK 31 tahun 2019 Sistem Informasi Puskesmas. Kalau dilihat di dalamnya ini lebih dekat kepada OSS dan TPCB dibandingkan ke data-data yang bentuknya mentah ya, data harian gitu ya. Data-data yang satu-satu gitu, data gitu ya, bukan informasi yang seperti yang diharapkan oleh TPCB maupun OSS ya. Jadi di bagian belakangnya itu, jadi kita akan ketambahan lagi berpuluh-puluh halaman yang ceritanya juga tentang tentang data-data yang diharapkan ada begitu ya. Jadi ini mungkin kalau orang yang menata itu ada satu begitu, jadi bisa lebih connect daripada kita bagi, nanti malah yang ini nggak tahu tentang cerita yang mana, yang satunya juga akan bingung juga dengan kalau kita melihatnya seperti itu, mungkin bisa terkoordinir. Ini mungkin bisa jadi bahan diskusi kita. Kemudian metodenya, alurnya adalah pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan. Ini mungkin punya karena ini bentuknya kegiatan ya, jadi kita mungkin bisa nanti pengumpulan itu yang bagaimana, dari mana asalnya, nanti ada satu contoh mungkin. Kemudian penyimpanan, saya belum sempat contohin, tapi mungkin bisa kita ini sendiri lah, kita rekarka sendiri lah, mungkin nanti tim ada di mana, kemudian difasilitasi dengan lemari atau dengan komputer yang punya hard disk yang besar gitu, atau yang punya tempat memori sendiri yang dikhususkan, flash disk yang 100 berapa giga gitu misalnya, khusus untuk cerita tentang data. Yang penting pengamanannya kan itu kan. Kalau bicara tentang penyimpanan itu jangan sampai data yang masuk ke dalamnya yang rahasia jadi ketahuan, yang harusnya tidak ngecer jadi kemana-mana gitu. Tuh. Kemudian setelah itu masuk kepada penggunaan analisis data, siapa yang mendapatkan dari apa yang disimpan, kemudian dari analisis itu ke bentuk pelaporan, bagaimana bentuk pelaporannya, siapa yang menyampaikan, siapa yang membuat, itu tentu saja harus diatur agar tidak menjadi beban dari si pengelola Simpus. Misalnya kalau untuk data laporannya program misalnya, mungkin dapat data dari piker kunjungan, dapat data dari lain tempat, dari pelaksana kewilayahan misalnya, dan kemudian setelah itu masuk dalam pelaporan, bukan urusannya dari yang si Simpus misalnya, karena di pelaporan masing-masing program mengirimkan sendiri, misalnya seperti itu harus kita atur, dan ini tentu saja pengaturan yang bisa dibuat oleh teman-teman masing-masing. Kemudian kalau kita lihat selain pelaksanaan di 1241 ada juga evaluasi ya. Jadi evaluasi kita ambil saja apa yang diatur oleh
Permenkes 44 tahun 2016 bahwa evaluasi itu tiap 6 bulanan. Ya, kalau udah yang seperti ini kita ambil seperti yang disampaikan oleh PMK 44 itu adalah evaluasinya tiap 6 bulanan. Jadi 6 bulanan ini nanti mungkin di bulan akhir Juni kita sudah bisa apa sih kekurangannya di bagian pengumpulan, di bagian penyimpanan, analisis data atau pelaporan. Atau kalau memang mau dimulai dari awal tahun tadi juga hasil dari yang tahun lalu juga bisa digunakan di sini. Jadi kalau mau melakukan evaluasi, ini bentuknya yang sederhana aja ya, yang PDCA. Ya, jadi cuma dicek saja, tidak perlu harus sampai dengan mencari tulang ikan biar nggak banyak-banyak dagangannya Pak Ishikawa di situ. Itu bisa kita buatkan bentuk-bentuk evaluasinya. Ya. Dan kemudian ada RTL atau tindak lanjut dari perbaikan penyelenggaraan Simpus ini. Jadi kalau Simpus jangan diartikan cuma Simpus yang itu ya, Simpus yang di itu. Kita Simpusnya Simpus yang PMK 31 tahun 2019. Dan terakhir seperti yang saya sampaikan tadi ada informasi bisa dikelola oleh mutu maupun upaya-upaya yang distribusinya berasal dari pengelola Simpus. Ini adalah yang PMK 31 tahun 2019 ya. Sudah ada di bagian belakangnya, nanti teman-teman bisa lihat, nanti saya sampaikan aja di grup juga PMK-nya. Kalau lihat ya sabar-sabar, jangan sampai frustasi melihat halamannya karena kita sudah ada TPCB ada sendiri. Ini OSS nanti mudah-mudahan ya itu bisa. OSS itu dengan TPCB beda itu sudah itu. Ya, jadi kalau lihat mulai dari lokasi aja udah beda itu. Yang di lokasi yang di TPCB itu perlu sampai ada sertifikasi. Kalau OSS enggak langsung apakah berada di tepi jurang atau tidak gitu-gitu kalau nggak salah itu. Coba nanti dilihat apa betul seperti itu. Ya, itu kemudian yang 1242 ini contohnya evaluasi. Jadi upaya atau kegiatannya adalah pelaksanaan sistem informasi kesehatan atau puskesmas, kemudian hasil pelaksanaan tahun 2021 masih belum terpadu, misalnya seperti itu, hasil pelaksanaannya, kemudian penyebabnya apa ini belum menggunakan PMK 31 tahun 2019, belum dibentuk satu tim, dan kemudian setelah itu rencana tindak lanjutnya adalah dibentuk tim yang akan menggunakan integrasi dari laporan PISPK, laporan Simpus, laporan PIKER, hasil verifikasi TPCB, dan lain-lain. Itu teman-teman nanti yang akan bikin di sini apa rencana tindak lanjutnya. Ini 1243 tadi buatkan kebijakan ya atau prosedur untuk penggunaan masing-masing sumber data. Kemudian terutama kegiatan-kegiatan mutu ya, alur data harus cukup jelas dari indikator yang sudah ditetapkan nanti di 51 ada penetapan indikator, nanti dari situ kita masukkan. Ini contohnya misalnya ada koordinator wilayah mengumpulkan kepada pelaksana Simpus mengentry data, kemudian hasil PIKER kunjungannya apa, kemudian itu dimasukkan ke penanggung jawab UKP, misalnya seperti ini, salah satu model saja. Silahkan kalau yang lain-lain tentu saja harus disusun dan harus kita ajak ngobrol ini orang-orang yang mengelola data ini agar lebih terfokus. Ya harapannya memang itu pada saat data itu disampaikan, ini penting nih datanya, kenapa kok jadi tidak dimunculkan gitu, hanya muncul di dalam rekam mediknya punyanya UKP seperti itu ya, pengelolaan data, tapi lebih sifatnya kepada UKP pada waktu bab 8 itu. Nah, kemudian dibuatlah standar ini. Itu tugas kita mungkin adalah menunjuk pelaksana Simpus di bawah KTU siapa, kemudian mungkin operator-operatornya, kalau yang seperti yang waktu itu disampaikan oleh
Mas Sunar, bentuknya pakai operator gitu. Kemudian memastikan data-data yang akan dikelola itu apa saja, pertimbangkan datanya PIKER, datanya PMK 31 tahun 2019, profil, BISPK, kemudian TPCB. Silahkan data apa saja yang mau dimasukkan ke dalam satu grup ini atau satu tim ini. Kemudian melakukan evaluasi terhadap ketersediaan datanya, regularitas pelaporannya, kelancaran alur datanya, dan ketersediaan pedoman atau prosedur dan pemahamannya. Jadi yang tadi, yang bagian ini, ya, jadi dalam upayanya adalah pelaksanaan sistem informasi Puskesmas, kemudian di dalam hasil pelaksanaannya ini bisa bicara tentang ketersediaan data, regulernya bagaimana, kelancaran, dan ketersediaan pedoman atau prosedur, serta pemahamannya. Kira-kira sudah cocok apa? Saya rasa itu diskusi kita. Ini Sabtu, jadi nggak usah yang berat-berat. Tapi teman-teman pasti nanti ini bukan berat kalau yang ini ya, banyak kalau yang ini. Jadi silakan, mungkin barangkali kita bisa diskusi habis ini apa yang masuk ke dalam dua hal ini. Makasih. Monggo silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Monggo, Mas Sunar. Angkat tangan itu menyerah, Pak. Bagus mengenai Simpus tadi ya. Kalau saya lihat, kalau saya sih sudah buat SK dan di belakangnya itu langsung saya masukkan pedoman dari Permenkes 31 tadi belakangnya. Jadi itu sudah semuanya cuman memang di lampirannya itu satu memang adalah pengelola sipusnya, yang lampiran kedua itu pedoman. Jadi SK-nya itu, yang pedoman itu semuanya. Seperti itu aja kan tidak apa-apa ya. Nggak apa, kan boleh pedoman di Haji Tiru kan boleh. Asal di dalamnya tidak mengatur gubernur melakukan apa gitu. Enggak, di situ kan sudah pedoman sistem informasi Puskesmas kan. Iya. Cuman memang detail laporannya terlalu suap. Ya. Terus untuk yang TCB TPCB. Nah, itu kan kalau di Kemkes itu munculnya ini ya Pak Gus ya. Sama seperti PKP, dia ngomongnya gitu ya. TPCB pembinaan kayaknya enggak. Yang ini lebih ke OSS kayaknya. Mungkin pertimbangannya karena harus kita juga selain mau akreditasi juga diperlukan untuk mengumpulkan laporan yang indikatornya OSS itu supaya bisa nanti mendapatkan izin operasional itu. Oh gitu ya. Bukan yang itu Pak Gus, bukan pedomannya Kemkes sendiri untuk pedoman pembinaan puskesmas oleh Dinas Kesehatan itu. Itu kan dia yang depannya kuning itu kan, orange itu kan? Iya. Iya, saya pikir yang itu gitu loh. Tapi ternyata setelah dapat, Masya Allah kok segini banyaknya gitu loh. Ini kapan mau ngerjainnya ini kalau mau datangnya seminggu lagi. Ternyata setelah saya lihat di dalamnya isinya itu adalah yang dari OSS. Di grup saya share itu ya, yang dua-duanya ya. Jadi biar bisa kelihatan. Enggak, memang di dalamnya kan ada lampiran, Pak Gus ya. Ini nggak seruat ini, Mas Sunar. Waktu itu nggak seruat ini. Kayaknya cuma beberapa aja yang dibawa ke itu loh.
Yang dibawa ke waktu pembinaan TPMDK itu loh. Enggak sampai kayak gini-gini amat gitu loh. Itu lampirannya sendiri dari halaman 48 ya yang harus diisi ya. Ini halaman 48 sampai, bentar saya buka. Kalau nggak salah sampai 130. Berarti berapa halaman itu memang? Iya. Ya itu mungkin yang dari yang OSS ini kayaknya. Kalau sudah dibuat seperti ini, kayaknya lebih baik kita ngikutin yang ini, apa Saudara? Jadi sampai 120. Ini mungkin jangan 120. Jadi 48 sampai 120. Karena memang di situ memang ya sebenarnya sih hanya ada jawaban. Misalnya ada pertanyaan, terdapat analisis beban kerja terhadap kebutuhan dan kemampuan pelayanan kesehatan dengan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki. Jawabannya memang ya dan tidak gitu aja. Tapi nanti ada dilihat data pendukung atau bukti verifikasi. Malah kan ada yang jawabannya panjang kayak yang punyanya PKP itu kan, lengkap tapi tidak apa gitu kan ya. Kemudian lengkap dengan catatan apa kayak gitu-gitu deh. Nah ya. Nah, itu yang banyak-banyakin juga karena kolomnya juga pendek-pendek gitu. Jadi akhirnya belakangnya juga banyak. Makanya itu apa yang pakai yang ini. Kalau pakai yang ini mungkin ya kita anukan saja. Yang ini, pakai yang ini Mas Sunar, yang pakai Word ini. Sudah dikonfirm sama kementerian. Kemarin saya nanya ke Dr. Dewi Irawati ya namanya siapa? Yang di bagian mutu itu bilang ini benar yang ini nih Mbak yang mau digunakan. Iya betul yang itu katanya gitu. Yang saya khawatirkan cuman teman-teman dari Dinkes nanti malah jadi nggak dilewatin gitu loh. Yang karena ini kan banyak banget. Sementara ianya kan mungkin kita juga ini sudah ada, tapi pemahaman kita gitu loh. Harusnya kan kalau mau membina itu ya dia yang bikin gitu loh. Oh iya ini benar sudah ini gitu. Lah ini belum gitu misalnya. Jangan-jangan menurut kita gitu nanti. Makanya itu. Tuh ada lagi teman-teman yang lain. Tanya Pak Gus. Iya, ya, monggo. Yang pertama tentang tadi yang lengkap dengan tanggung. Iya. Nah, itu barangkali ada contekan, Dok. karena ngerinci satu-satunya apa programmer dan lain-lain itu kan ini agak ini barangkali ada, Dok. Boleh di-share gitu. Kalau programmer gampang justru. Kalau programmer tuh hantam rata aja semuanya, melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan, kemudian melakukan evaluasi. Oh, iya, programmer gampang. Tapi yang repot itu justru masing-masing koordinator ada ya, sudah ya dari Pak Sodik kan sudah dibuatkan itu. Tinggal mungkin kalau nggak pas ya dicarikan tempatnya ini kemana gitu. Ya barangkali ada, Dok, soalnya kan ada tugas, fungsi, tanggung jawab, dan apa itu tadi? Di KMK 18 tahun 2017. Kebalik, 17 tahun 2018. 17. KMK. Saya share deh. Saya share, ada anunya kok. Ya, makasih. Ada di ini, kita sudah ada di folder Google Drive sudah ada.
Ada udah itu. Ha. Itu bisa digunakan itu. Banyak sekali di situ, ada ratusan. Nah, jadi tinggal pilih, dikasih Pusing. apa? Ini siapa yang mau di. Dan Serahin. itu punyanya petugas fungsional, bukan bukan di dalam struktur itu kayaknya. Cuma bisa kita tiru, bisa kita tiru. Jadi kayak misalnya persyaratan itu ya sampai ada mendapatkan meja, kursi, atau mendapatkan komputer seperti itu loh. Itu kan bisa kita tiru yang kayak gitu-gitu. Ruangan ber-AC misalnya itu harusnya kan kalau jadi koordinator, jadi pelaksana mungkin ada seperti itunya gitu loh. Ada aturan-aturan seperti itu. Coba dilihat dulu deh di Permenkes, di Kepmenkes itu. Ya. Itu yang kedua, Dok. Terima kasih tadi. Yang kedua, ini kan agak pusing dengernya yang waktu 1.2.4 yang simpus ada statement bahwasanya segala apa data nanti runtutannya itu kelihatan dengan jelas kan gitu ya. Alur datanya itu dirunut dengan jelas. Nah, itu kira-kira nanti surveyor pas wawancara tentang simpus apa yang ditanyakan, Dok, terkait dengan alurnya atau apa telisiknya dia gitu. Terima kasih. Iya. Kalau di sini sebenarnya yang diminta itu terutama sekali adalah perbaikan kinerja ya. Perbaikan kinerja, peningkatan mutu layanan, itu bukan cuma kebijakan kita gitu loh maksudnya itu. Based on data gitu loh. Jadi bukan cuman ini bagus nih kita ini gitu. Kita buat di sini. Apa karena itu aja kita jadi mau melakukan perubahan gitu. Bagaimana kondisi di sininya, bagaimana data-data yang sudah ada. Sebenarnya dari pertama itu yang jadi harapan dari teman-teman penyusun ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu berbasis data. Nah, jadi kalau kita mau membuat mungkin bisa diutamakan yang bagian dari nanti peningkatan mutu, kemudian perbaikan kinerja, alur yang jelas itu adalah pada saat ini mana nih yang mau di data dari mana asalnya yang mau kita gunakan untuk perbaikan tersebut gitu. Itu sebenarnya nih ya. Terima kasih, Dok. Yoi. Yang lain. Ini nggak gemeteran ya data segini banyaknya. Sebentar lagi mau datang loh orang-orang gitu. Masih September kan? Masih September itu. September ya? Benar. September. Yang data yang baru? April katanya. Yang di April, Dokter. Yang di share Mas Nur itu September. Isi dulu. Yang di share yang di grup anu itu memang April. TPCP-nya April. April Mas Sunar. Yang dirubah itu loh, yang dirubah dari anu itu TPCP. Nanti malah nggak siap kita pas lagi mereka datang. TPCP-nya nggak berubah ya, itu aja ya orangnya. Yang Bu Lila share ini ya. Timnya belum keluar SK-timnya. Belum, baru yang di screenshot itu aja tuh. Apa? Di foto dari laptop itu ya? Iya, Pak. Ya. Ini yang di share Bu Lila ini sama seperti yang dari pedoman itu. Cuman di ada yang lebih dirinci, ada yang di ini. Kurangi. Iya, dikurangi kayaknya di ini saja sebenarnya. Dikasih scoring apa seperti itu juga. Nah, itu yang saya nggak pas itu. Ngapain sih di scoring gitu loh? Kayak SA aja gitu loh. Ini kan justru harusnya
Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya mau melihat mana puskesmas yang lebih baik gitu ya. Tapi nanti teman-teman dari Dinkes yang 10-nya sudah tidak diperhatikan nanti. Khawatir saya itu. Ini banyak banget. Jadwalnya mana ya? Kemarin yang protes masih belum ditandatangani itu siapa? Jagung ya? Masalah belum ditandatangani gitu. Nah, itu kan di bawahnya harusnya jadwal itu. Kayaknya nggak ada sih, Bu. Pak, gimana ya? Bu Lila itu nge-share. Cuma instrumen aja kalau Bu Lila. Lah ya, instrumen yang Oke. Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi atau kita bisa diskusikan? Yang sudah-sudah gimana nih? Saya baru nyelesain yang 171. Itu juga masih ada yang 121-nya. Tadi itu yang punyanya yang dibilang Nia tadi itu saya juga masih banyak yang belum itu anunya apa? Wewenang dan tanggung jawab gitu. mungkin memang bagus. Harus dibuat jadwal sih, jadwal rutin pertemuan ya. Bukan kita ya, di puskesmas itu memang. Jadi, hari mutu gitu ya. Dulu kan hari mutu kita tuh bikinnya. iya. Jadi misalnya ya mungkin ya teman-teman, saya sendiri aja juga agak bingung ya. Kemarin untuk struktur sudah misalnya, kemudian kita bahas masalah perencanaan. Tapi kan perencanaan ini kan juga mau ngerjakan RUK ataupun yang lain. Yang buat SK-nya, SK sudah ada misalnya. Tapi kelengkapan yang lain ini kan juga nanti tim UKM juga ikut di sana. Iya, betul. Jadi kan ya memang harus ada deadline, mungkin perencanaan, mungkin kita deadline 1 minggu ini semua juga sudah harus selesai, gitu, apa saja. Jangan ini apa namanya, jangan terbuai dengan lagi asik-asik vaksin apa segala macam, tahu-tahu yang ini nggak punya nanti persiapan, udah tinggal 2 bulan 3 bulan dokumen masih belum pindah. Misalnya kalau di puskesmas juga sibuk dengan SIDMK-nya kemarin, hampir seharian itu ngisi. Entry data teman-teman itu hampir semua. SKP siapa yang sudah ini? Tiap hari tanda tangan SKP terus punyanya sendiri nggak selesai. Punya sendiri belum bicara. Ya ini kita bungkus. Bungkus dah bagus. Share aja dah. Iya. Oke ya, kalau nggak ada yang didiskusikan lagi, mudah-mudahan bisa jadi bekal buat teman-teman menyelenggarakan kegiatan di 124 dan di 1711. 171. Terima kasih, Dokter. Sip. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak.
Makasih, dokter. Terima kasih, dokter. Yang penting contohnya nanti di-share juga, dokter. Yang penting contohnya. Iya, betul. Biar kita sama. Mari ya, saya tutup ya. Dulu. Oke. Matur nuwun, dokter. Tidak Matur ada nuwun, foto. dokter. Terang.